Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Murliani, kelas TRPL 2B. Saya akan mempresentasikan tentang parallel database. Yang pengertiannya, yang pertama, parallel database adalah sistem manajemen database yang diimplementasikan paralel, yang dimana terdiri dari 9 node atau prosesor dari memori, sehingga kinerja DBMS-nya jadi lebih baik. Sistem paralel ini untuk menampung beberapa prosesor yang aksesnya sama pada satu data DBMS paralel, yang harus menyediakan material manajemen untuk dapat diakses database secara bersamaan. Sistem ini berusaha untuk sebaik mungkin untuk memanfaatkan arsitektur dan mikroprosesor untuk menggunakan solusi yang berbasis software untuk pengolahan data. Seperti ini gambarannya. Oke, yang kedua tentang tujuannya. Yang pertama, mempermudah akses disk yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan bandwidth I/O secara paralelism. Yang ketiga adalah menyimpan database dalam jumlah sangat besar di dalam satu sistem. Oke, keuntungannya, yang pertama, meningkatkan throughput melalui interquery parallelism. Yang kedua, mengurangi waktu respon melalui intra-query parallelism. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan data. Yang keempat, menyediakan akses DBMS. Yang kelima, menggunakan sistem replikasi tinggi. Yang keenam, sistemnya kapasitas yang besar. Yang ketujuh, kecepatan DBMS secara linear. Oke, ke arsitekturnya, yang pertama share memori, yang kedua share disk, yang ketiga share nothing. Yang pertama, kita masuk ke pertama, share memori atau penggunaan memori secara bersamaan. Adalah arsitektur yang menghubungkan beberapa prosesor dalam satu sistem menggunakan memori share secara bersamaan. Arsitektur ini biasanya disebut dengan SMP atau Symmetric Multiprocessor. Adalah metode yang digunakan dalam bentuk workstation secara personal yang mengandalkan beberapa mikroprosesor dari paralel DBMS. Arsitektur ini dapat diakses data secara cepat yang dapat dibatasi oleh beberapa prosesor tersebut. Seperti ini gambarannya. Keuntungannya, yang pertama adalah simple, yang kedua load balancing, yang ketiga, yang kelemahannya adalah biaya yang mahal, yang kedua keterbatasan kapasitas DBMS, yang ketiga rendahnya aplikasi data. Nah, yang kedua share disk atau penggunaan secara bersamaan. Arsitektur yang mengoptimalkan suatu aplikasi yang tersegmentasi dan membutuhkan keberadaan data kinerja yang sangat tinggi. Setiap prosesor mengakses semua, tetapi prosesor itu memiliki memori secara pribadi. Cluster adalah arsitektur yang menghapus permasalahan pada pengguna memori secara bersamaan tanpa mengetahui sebuah database seperti disebut. Seperti ini gambarnya. Keuntungannya, yang pertama adalah biaya yang murah, accessibility, yang ketiga load balancing, yang keempat availability. Kelemahannya adalah sangat sulit digunakan, potensi conversion problem. Oke, kita masuk yang ketiga, set nothing atau pengguna secara mandiri, biasanya disebut dengan MPP, yaitu adalah arsitektur yang prosesornya yang dimana setiap prosesor itu memiliki memory disk. Arsitektur ini dapat menskalabilitas yang tinggi dibandingkan dengan share memori dan dapat memudahkan prosesor berukuran besar secara support. Kinerja arsitektur ini dapat mengoptimalkan jika data disimpan lokal DBMS. Keuntungannya, yang pertama biaya yang murah, accessibility, availability. Kelemahannya adalah kompleks, susah digunakan, penambahan node baru membutuhkan pengaturan ulang database. Oke, masuk teknik para database. Yang pertama data allocation, yang kedua fragmentation, yang ketiga query parallelism. Yang masuk yang pertama data allocation. Data allocation adalah metode yang menyimpan database ke dalam beberapa disk yang berbeda, gunanya untuk mengecek proses I/O secara parallelism secara efisien. Yang kedua adalah fragmentation. Tipe fragmentation ada round robin. Yang kedua sync. Yang ketiga ring partitioning. Penggunaan data fragmentation, yang pertama memaksimalkan volume sistem efisien. Yang kedua, meminimalkan waktu respon melalui intra-parallelism. Yang ketiga, memaksimalkan throughput melalui interquery parallelism. Permasalahannya, distribusi data secara tak seimbang membuat partisi itu tak sama sehingga akan sulit untuk load balancing. Query parallelism. Interquery parallelism adalah query yang dieksekusi secara paralel dari beberapa query yang dapat menghasilkan beberapa transaksi yang berjalan secara bersamaan. Intra-query parallelism terdapat dua macam. Yang pertama, interoperator
adalah operator yang mengeksekusi beberapa query dari query tree yang secara paralel. Yang kedua, intra-operator, operator yang dieksekusi beberapa prosesor yang dimana masing-masing dia sebagian data. Masuk level database DBMS yaitu crossing game paralel, mesin komputer yang tipenya jumlah komputer prosesor dengan kemampuan tinggi. Yang kedua, masih paralel fine atau fine paralel adalah mesin komputer yang tipe memanfaatkan ribuan prosesor. Implementasi paralel data DBMS, yang pertama partisi data, yang kedua pemrosesan query secara paralel. Yang pertama partisi data atau data penting. Data yang dibagikan partisi yang dikelola dan diakses secara terpisah. Partisi ini dapat meningkatkan skalabilitas, mengurangi perselisihan dan mengoptimalkan kinerja. Ini menyediakan mekanisme untuk membagi data dengan pengguna. Keuntungannya, yang pertama meningkatkan skalabilitas, meningkatkan kinerja data, keamanan data, operasional fleksibilitas, keterisian data. Desainnya yang pertama horizontal, vertikal, dan fungsional. Yang pertama horizontal, partisi yang menyimpan data secara terpisah, tetapi semua partisi itu memiliki skema yang sama. Setiap partisi dikenal sebagai shard and hold, pecahan atau penampungan subset data tertentu. Seperti ini gambarannya. Yang kedua partisi vertikal, partisi yang menampung subset di penyimpanan data tersebut. Di partisi ini dibagi untuk mengurangi I/O dan biaya kinerja yang terkait dengan pengambilan data yang diakses. Seperti ini gambarannya. Oke, kita masuk partisi fungsional. Partisi fungsional adalah partisi yang dikumpulkan sesuai dengan cara pengguna. Setiap konteks dibatasi oleh sistem partisi untuk memisahkan data URL atau baca data dari data yang baca. Seperti ini gambarannya. Pemrosesan query secara paralel adalah pemrosesan yang menunjukkan transformasi query tingkat tinggi yang menjadi rencana eksekusi yang dapat secara efisien dan paralel pada komputer multiprosesor. Ini dicapai dengan memanfaatkan cara data ditempatkan secara paralel. Berbagai teknik untuk eksekusi diterapkan secara paralel, seperti dalam formasi rencana atau ketetapan diperoleh dalam pemetakan terdefinisi dengan baik dalam beberapa aljabar. Eksekusi efisien yang sangat penting dan performa yang tinggi. Kesimpulan, yang pertama, kesimpulannya yaitu parallel database adalah sistem manajemen database yang diimplementasikan secara paralel yang mana terdiri dari sejumlah node dan prosesor sehingga kinerja DBMS jauh lebih baik. Arsitekturnya yang pertama adalah share memory, yang kedua share disk, yang ketiga share nothing. Teknik parallel database yaitu yang pertama data allocation, yang kedua fragmentation, yang ketiga query policy. Sekian dari hasil presentasi saya. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.